Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bjorne wae. Tetap semangat di cuaca yang begitu panas, tetap sejuk hati dan pikiran kita semuanya. Iya, di kesempatan siang hari ini perlu diinformasikan, Alin tengah berada di Balai Desa Punjul ya. Yang mana untuk agenda hari ini nantinya ada sosialisasi tentang penempatan dan juga pelindungan pekerja migran Indonesia. Seperti apa nanti jalannya untuk sosialisasi pada kesempatan siang hari ini? Masih bersama Alin, biar wae. Sahabat Pekerja Migran SPM bersama Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI menggelar sosialisasi penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Kegiatan tersebut dilakukan di Balai Desa Punjul, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri pada Kamis siang tanggal 1 Februari tahun 2024. Sosialisasi ini diperuntukkan bagi masyarakat Kabupaten Kediri. Ada sekitar 400 masyarakat yang diundang dalam kegiatan ini. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kediri, Pramudianto, ketika dikonfirmasi usai mengisi acara mengatakan, sepanjang tahun 2023 ada 1064 orang yang tercatat bekerja di luar negeri. Yang paling banyak Hong Kong dan Taiwan. Pramudianto menyebut, setiap pekerja migran yang berangkat secara resmi telah dibekali keterampilan dan keahlian sesuai bidangnya masing-masing. Setiap pekerja migran resmi pasti melewati dinas kami untuk mendapat pengesahan perjanjian penempatan kerja. Di situ kita jelaskan hak dan kewajibannya. Sementara itu, Nur Salim, Ketua SPM Indonesia mengungkapkan, sosialisasi ini digelar untuk memberi edukasi kepada masyarakat agar tidak masuk dalam kejahatan tindak pidana perdagangan orang TPPO. Ya, kegiatan ini kegiatan sosialisasi perlindungan pekerja migran Indonesia di Desa Punjul, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Salah satu tujuannya adalah bagaimana kemudian menyampaikan informasi terkait dengan migrasi yang benar, bagaimana prosedurnya, persyaratannya apa saja, dan peluang-peluang kerja yang ada di luar negeri itu seperti apa, supaya mereka bisa memahami dari dini. Hari ini persoalan pekerja migran sangat marak dengan TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Minimal dengan sosialisasi ini bisa mengurangi risiko-risiko itu. Karena selama ini fakta di lapangan bahwa calon pekerja migran itu kurangnya informasi yang mereka dapat di level kelurahan ataupun di level grassroots. Nah, sahabat pekerja migran dalam hal ini punya kepentingan bagaimana kemudian ikut serta turut membantu pemerintah Kabupaten Kediri dalam melakukan diseminasi informasi terkait dengan proses migrasi yang aman. Tindak pidana perdagangan orang itu kan jelas di dalam regulasinya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Bagaimana kemudian di situ dijelaskan ada cara, kemudian ada proses dan ada tujuan. Cara yang dimaksud di sini ada bagaimana kemudian dia cara membujuk, kemudian cara merayu, mengiming-iming, itu adalah unsur cara. Kemudian unsur prosesnya ya, yang kedua adalah unsur prosesnya. Itu proses itu meliputi kayak penampungan, pemindahan dari satu tempat ke tempat lain, ada juga ditampung dan sebagainya. Itu adalah masuk unsur daripada unsur proses. Kemudian yang ketiga adalah unsur tujuan, dengan dalih untuk penempatan pekerja, tapi berujung pada penindakan atau eksploitasi kerja, atau kadang tidak kurang juga yang mereka dipekerjakan untuk pekerja seks komersial. Ini tiga unsur ini melekat di dalam undang-undang TPPO. Ketika tiga unsur itu sudah memenuhi, maka seseorang layak dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang atau pelaku TPPO. Pesan terakhir bagi teman-teman atau masyarakat yang ada di Kediri,
hari ini SPM sudah hadir di Kediri. Kami hadir untuk memberikan informasi terkait dengan proses migrasi. Jika mau bekerja di luar negeri, bisa datang ke sekretariat SPM atau bisa datang ke kelurahan-kelurahan terkait, atau maupun bisa datang ke Dinas Tenaga Kerja atau maupun BP2MI yang ada di daerah masing-masing. Cari informasi yang benar terkait prosesnya, syaratnya seperti apa, jangan mudah merayu, jangan mudah iming-iming. Betul bahwa hari ini kita dalam keadaan fase pasca pandemi, semua ekonomi turun, tapi kita juga waspada dan harus hati-hati dari dini. Minimal dengan sosialisasi ini bisa mengurangi potensi dan memberi pemahaman sejak dini. Nur Salim menyebut, kejahatan TPPO terjadi akibat kurangnya pemahaman dan minimnya informasi yang didapat oleh para calon pekerja migran. Sahabat pekerja migran punya kepentingan untuk membantu pemerintah Kabupaten Kediri dalam memberi edukasi migrasi yang aman. Dalam kesempatan tersebut, Nur Salim berpesan agar para calon pekerja migran Indonesia (CPMI) tidak terpengaruh dengan iming-iming dan bujuk rayu yang dilakukan pihak tidak bertanggung jawab yang akhirnya bisa menjerumuskan kepada TPPO. Jika mau bekerja ke luar negeri, cari informasi sebanyak-banyaknya. Jangan terpengaruh dengan iming-iming dan bujuk rayu. Datang ke SPMI, Dinas Tenaga Kerja ataupun BP2MI di wilayah masing-masing. Dari Balai Desa Punjul, Kecamatan Pelosok Klaten, reporter AG892 On Air TV, Alin dan kameramen. Iya, berakhir sudah untuk agenda hari ini ya, sosialisasi tentang penempatan dan juga pelindungan pekerja migran Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya, mudah-mudahan senantiasa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Yuk, sampai jumpa. Biar riwayat.